Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, maupun adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kita beribadah, ibadah keluarga GPIB Jemaat Silo DKI Jakarta. Pemberita firman pada saat ini adalah Ibu Penatua Oci Merahabia. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabullah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu, tempat, dan kesehatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur walaupun di tengah-tengah pandemi terjadi saat ini, tapi kami, khususnya jemaat GPIB Silo, masih bisa untuk beribadah, ibadah keluarga di malam hari ini. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami, kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami, dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau juga mau memberkati setiap firman yang disampaikan, kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa, membenarkan diri dan menuding orang lain, sungguh-sungguh merusak keutuhan umat. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa. Sirikulas ampun dilakukan manusia, sungguh-sungguh mengusik hati orang lain. Di kaki salib Yesus, mari datang dan mengaku, dan juga mohon ampun atas salah dan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan akan firman Tuhan pada malam hari ini,
Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah yang maha baik di dalam kehidupan kami. Pada malam yang indah ini, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari kitab Filipi 2, ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Ayatnya 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Mari berdiri. Yang menyatakan, sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang dilakukan di dalam persekutuan, baik persekutuan yang ada di gereja, persekutuan yang ada di lingkungan masyarakat, dan persekutuan di mana saja dilakukan, biasanya persekutuan itu disebut pelayanan. Di dalam bacaan kita pada malam hari ini, ada 3 nama yang memberi pelayanan yang luar biasa kepada jemaat di Filipi. Orang-orang tersebut adalah Paulus, Timotius, dan Epafroditus. Kalau kita memperhatikan bacaan pada malam hari ini,
dari ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-30, ya, itu satu perikop ya, dari ayat yang 19 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kalau kita perhatikan, di dalam bacaan ini terjadi kerjasama pelayanan antara pelayan dan jemaat. Terjadi kerjasama yang baik, terjadi suatu kerjasama yang berkesinambungan, hubungan yang baik antara pelayan dan jemaat di Filipi. Kalau kita lihat dari bacaan ini, posisi Paulus dalam keadaan dia berada di dalam penjara, di mana belum ada kepastian akan putusan bagi perkara yang dialami. Paulus tetap begitu memperhatikan kebutuhan jemaat di Filipi. Paulus tidak merasa cukup dengan hanya memberikan surat atau menulis surat kepada mereka. Ia menginginkan agar mereka sungguh memahami maksud dalam suratnya. Itulah sebabnya Paulus mengirimkan Timotius kepada jemaat di Filipi. Peran Timotius bukan hanya sebagai pembawa surat, tapi juga untuk menjelaskan dan mengajarkan nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kehadiran Timotius di tengah-tengah jemaat Filipi juga memberikan penguatan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka di tengah pergumulan yang dihadapi. Pergumulan yang ada di tengah-tengah jemaat di Filipi yang sangat luar biasa. Begitu penting peran Timotius untuk menggantikan Paulus yang tidak bersama-sama dengan jemaat pada saat itu. Kita perhatikan Paulus juga mengirim Epafroditus. Epafroditus merupakan jemaat Filipi yang diutus untuk melayani Rasul Paulus. Kita lihat di sini bahwa jemaat juga begitu memperhatikan kebutuhan Paulus sebagai pelayan mereka yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang berada di dalam penjara, di mana dia membutuhkan pelayanan, membutuhkan orang yang membantu dia. Maka jemaat di Filipi tidak berdiam diri. Mereka mengirimkan orang yang sangat luar biasa berbakti di dalam pelayanan, yaitu Epafroditus. Dia dikirimkan kepada Paulus untuk memberikan pelayanan kepada Paulus. Tetapi Paulus juga tidak melupakan jemaatnya. Dia mengutus kembali Epafroditus untuk menggantikan dia, memberikan pelayanan kepada jemaat di Filipi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi
oleh Tuhan. Kalau kita melihat timbal balik yang ada, kerjasama yang ada, saling menopang yang ada di antara jemaat dan pelayannya, yang begitu luar biasa. Mereka bekerja sama di dalam membangun iman jemaat yang ada di Filipi. Kalau kita perhatikan pada ayat-ayat ini, di sini kita melihat bahwa bukan hanya pelayan saja yang melayani, tetapi jemaat juga mau melayani. Jemaat di Filipi begitu mendukung pelayanan Paulus. Ini kita bisa baca di dalam pasal 1 ayat 5 dari Filipi ini, pasal 1 ayat 5 saya bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Di sini sudah jelas bahwa persekutuan jemaat di Filipi begitu terjalin dengan baik dari hari pertama sampai saat Paulus berada di dalam penjara, sehingga Paulus sangat bersyukur di mana Allah memberikan jemaat yang luar biasa mendukung dia di dalam pelayanannya. Kemudian kalau kita perhatikan juga pada ayat-ayat yang ada, Paulus memilih orang-orang yang sungguh melayani dengan tulus, sungguh melayani dengan hati. Kita lihat pada ayatnya yang ke-25 bacaan kita. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Di mana Epafroditus di sini diutus untuk melayani, dan Paulus tahu bahwa dia adalah pelayan yang terbaik yang sudah menemani dia, menjadi teman seperjuangan di dalam pelayanan Paulus di jemaat di Filipi. Kemudian dia juga mengutus Timotius, di mana Timotius kalau kita baca di ayat yang ke-29, jadi sambut, dikatakan di sini di halaman di ayat 20 dan 22 ya. Di sini dikatakan ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Jadi Paulus memilih Timotius juga, karena Timotius sudah jelas dia adalah pelayan yang setia, yang bekerja sama dengan baik bersama-sama dengan Paulus pada saat dia melakukan pelayanan di jemaat Filipi. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sekarang ini, di dalam pergumulan kita sekarang ini, kita juga dituntut untuk memberikan pelayanan. Di masa-masa seperti ini, di masa-masa kita terbatas di dalam ruang gerak kita, tetapi mari kita berusaha untuk saling melayani,
seperti apa yang dilakukan di jemaat di Filipi. Bukan hanya pelayan yang melayani, tetapi jemaat juga melayani pelayannya. Jadi terjadi suatu pelayanan yang timbal balik, suatu kerjasama yang luar biasa di dalam membangun iman kepercayaan di tengah-tengah situasi yang menghimpit mereka di dalam kehidupan mereka. Kita tahu keadaan kita sekarang ini di dalam masa-masa pandemi virus corona yang berdampak kepada keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan budaya. Kalau kita lihat keadaan ekonomi kita, banyak yang terkena PHK. Kalau kita lihat di dalam segi sosial, di mana kita dibatasi untuk berhubungan antara satu dengan yang lain. Budaya juga sekarang ini kita tidak seperti dulu kalau kita ketemu bersalaman, tetapi pada saat ini kita lihat kita tidak bisa bersalaman antara satu dengan yang lain. Di tengah-tengah pergumulan ini, kita diajak pada malam hari ini untuk kita saling menopang antara satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Pelayan mendoakan para jemaat. Demikian jemaat mendoakan para pelayan. Saling kerjasama ini didasarkan kepada ayat 29 bacaan kita pada malam hari ini. Dikatakan pada ayat 29, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang yang seperti dia. Sambutlah pelayan-pelayan yang mau melayani dengan tulus. Hormatilah mereka karena mereka bekerja dengan hati. Dan Tuhan senantiasa menyertai pelayanan-pelayanan yang ada. Kita lihat di sini di ayatnya yang ke-30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Kita melayani bukan untuk siapa-siapa, tetapi kita melayani karena pekerjaan Kristus yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat ini kita harus tidak hanya berdiam diri, tetapi kita harus peduli kepada sesama kita. Bukan karena sekarang ini pada masa pandemi kita berdiam diri atau kita hanya cukup mengatakan bahwa saya melayani, tetapi kita tidak berbuat. Mari kita meneladani suatu pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, Timotius, dan Epaphroditus di jemaat Filipi. Mereka setia, mereka melakukan, bukan hanya mengatakan, tetapi mereka bekerja hanya untuk Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjelang Paskah, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan pelayanan kita, meningkatkan persekutuan kita yang hanya bertujuan untuk membangun iman jemaat, iman kita bersama
di dalam persekutuan kita. Mari kita menyiapkan diri kita untuk memasuki Paskah yang sebentar lagi kita akan rayakan, supaya kita benar-benar senantiasa memberikan diri kita kepada Tuhan yang sudah rela memberikan nyawanya di dalam menyelamatkan kita, umat manusia yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap senantiasa saling menguatkan. Kita tetap berdoa supaya suasana kita yang kita alami sekarang ini cepat berlalu dan kita boleh kembali melakukan pelayanan yang seperti dahulu. Melakukan pelayanan yang seperti pada awalnya kita lakukan di dalam kegiatan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Gita Bakti 284, bait 1 dan 3. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buat aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi Dikau, bilang Tuhanmu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buat aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami boleh saling melayani
antara satu dengan yang lain, antara pelayan dan jemaat. Boleh terjalin suatu kerjasama yang baik, supaya pelayanan akan pekerjaan Tuhan boleh berlaku atas persekutuan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang keluarga dengan keluarga. Kami bersama-sama menundukkan kepala. Kami datang bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang membawa pergumulan kami di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan mau mendengarkan akan doa-doa kami. Di malam ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus senantiasa memberkati akan pemerintah, negara dan bangsa kami. Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada pemerintah kami, supaya mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga senantiasa akan menyertai saudara-saudara kami yang tertimpa bencana, musibah di mana-mana. Tapi kami yakin dan percaya semuanya adalah pekerjaan Tuhan semata yang Engkau senantiasa berikan dalam kehidupan kami. Kami membawa akan jemaat kami yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Christine Simanjorang, Bapak Arisman Panjaitan, Bapak Michael Manuputi, Bapak Yohanes Tupesi, Bapak Hengki Peters, Ibu Yohana Mailuhu, Saudari Sonia Ritiau, Saudari Desi Panjaitan, Ibu Yohana Yakob. Bapa, kami yakin dan percaya semua yang terbaik Tuhan Yesus menyiapkan untuk mereka. Kami juga berdoa akan suasana yang kami alami pada saat ini. Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan semata yang akan memberikan jalan keluar di setiap pergumulan hati kami, di semua pergumulan yang ada dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memegang tangan kami supaya kami kuat menjalani kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk pendeta jemaat Bapak Yosef Aeng bersama keluarga. Tuhan Yesus berkati. Engkau memberkati akan pelayanannya Tuhan di tengah-tengah jemaat. Tuhan Yesus memberkati keluarga supaya mereka juga mengalami sukacita daripada-Mu. Kami juga berdoa akan presbiter yang ada di tengah-tengah jemaat Silo. Biarlah suatu kerjasama yang baik, saling membantu, saling menopang, boleh terjalin di tengah-tengah kami. Kau juga memberkati jemaat, supaya jemaat juga boleh melayani di setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan kuatkan juga mereka di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka. Engkau memberkati anak-anak sekolah,
walaupun hanya melalui media sosial. Tetapi Tuhan Yesus senantiasa memberkati di dalam mereka memasuki PTS penilaian tengah semester. Tuhan Yesus senantiasa memberikan fasilitas yang baik supaya mereka boleh mengikuti dan boleh melaksanakannya dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, menyertai mereka di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh bersuka cita hanya dalam nama Tuhan Yesus. Banyak pergumulan hati kami dan banyak doa-doa kami yang akan kami sampaikan kepadamu. Dan semuanya itu kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, tiba saatnya kita menyampaikan pengucapan syukur kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code, transfer bank, atau dengan mengumpulkannya dalam amplop lalu disetorkan ke gereja pada hari Minggu atau ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 87 bait yang pertama dan yang kedua. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Dikau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah.
ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami dari awal-awal pandemi sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan masih tetap menjaga kami. Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami masih bisa memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan syukur ini, Engkau menjadikan persembahan ini suatu berkat bagi alat pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia, khususnya di GPIB Jemaat Silo, tempat di mana kami berpelayanan dan di tempat di mana kami berbakti. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silahkan duduk, kita bersaat teduh sejenak.